Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiyah dengan NIM 201110124. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Sebelumnya, saya mohon izin pembuatan video ini untuk melengkapi tugas akhir saya, yaitu ujian komprehensif oleh dosen penguji Bapak Hafizul Ahdi MH. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang mediasi di dalam pengadilan. Apa sih mediasi itu? Nah, mediasi itu penyelesaian sengketa melalui cara perundingan atau musyawarah mufakat antara pihak dengan bantuan pihak netral, yaitu mediator, yang tidak memiliki kewenangan memutus dengan tujuan menghasilkan kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa. Nah, ada juga unsur-unsur mediasi, yaitu sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral atau yang disebut sebagai mediator atau penengah yang terlibat atau diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan dan mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang didapat atau diterima oleh para pihak-pihak yang bersengketa guna untuk mengakhiri sengketa peran media. Yang selanjutnya yaitu fungsi mediator. Fungsi mediator yaitu sebagai katalisator atau mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan kejadian salah pengertian dan polarisasi antara para pihak. Yang kedua, sebagai pendidik, yaitu atau berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis atau kendala usaha dari para pihak. Yang ketiga, yaitu sebagai penerjemah, harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ucapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh pengusul. Fungsi yang keempat yaitu sebagai narasumber, harus mampu mendayungkan atau melipat gandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Yang kelima, sebagai penyandang berita jelek atau harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Yang selanjutnya sebagai agen realitas, yaitu harus memberitahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan. Dan yang terakhir yaitu sebagai kambing hitam, jadi harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang diwaliinya tidak merasa sepenuhnya puas terhadap persyarat-syaratan dalam kesepakatan. Mediasi merupakan fase yang perlu untuk Anda lalui terlebih dahulu ketika mengajukan kasus perdata ke ranah pengadilan. Nah, tahapan mediasi ini adalah upaya perundingan yang bertujuan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat sengketa. Dan tujuannya ialah untuk mendiskusikan permasalahan yang ada dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dari proses diskusi tersebut diharapkan akan menemukan titik terang dan masalah pun bisa selesai dengan jalur musyawarah. Selanjutnya yaitu prosedur mediasi. Pertama,
pihak pelapor mendaftarkan kasusnya. Sebelum adanya proses mediasi, terlebih dahulu kita harus ada pelaporan mengenai kasus persengketaan. Pelaporan ini bisa dilakukan ke pengadilan negeri ataupun pusat mediasi nasional atau PMN. Pihak pelapor harus melampirkan berkas-berkas terkait kepada lembaga yang berwenang. Setelah itu mereka akan mengkaji atau mempelajari kasus tersebut untuk mengupayakan penanganan lebih lanjut. Dan yang kedua yaitu melakukan pemilihan mediator. Setelah kasus yang dilaporkan mendapatkan persetujuan, selanjutnya lembaga terkait akan memproses kasus tersebut ke fase pra-mediasi. Nah, pada fase ini, pihak yang bersangkutan akan mendapatkan arahan agar mereka mau melakukan upaya perundingan. Selanjutnya, pengadilan dan para pihak juga akan berunding mengenai orang yang berperan untuk menjadi mediator. Mediator dalam hal ini bisa berasal dari pengadilan ataupun dari pihak luar yang sudah mendapatkan persetujuan dari para peserta. Jadi masing-masing peserta harus berkenan dengan mediator yang akan mengawal jalannya perundingan. Yang ketiga yaitu mediator membahas prosedur mediasi dengan para pihak. Selanjutnya mediator yang terpilih akan melanjutkan proses pra-mediasi. Mereka akan membahas mengenai prosedur perundingan dengan para pihak terkait. Kemudian dalam pertemuan tersebut, mediator akan melakukan pembahasan mendetail mengenai inti permasalahan. Mereka juga akan membahas mengenai kepentingan dan kebutuhan yang masing-masing pihak inginkan. Prosedur ini akan membantu mediator untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan atau yang akan mereka tangani. Pada pertemuan pertama juga pada menjadi fase perkenalan antara semua pihak yang akan terlibat dalam perundingan. Selanjutnya yaitu adanya pertemuan awal mediator dengan pihak-pihak yang bersengketa. Setelah terjadi pertemuan pertama, mediator juga berhak untuk melakukan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, selaku pihak netral, seorang mediator butuh untuk mengumpulkan informasi awal. Informasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan terjadi pada tahapan mediasi selanjutnya. Oleh karena itu, mereka akan mendengarkan pendapat dan argumen dari masing-masing peserta secara terpisah. Tujuannya yaitu untuk bisa melihat masalah dari berbagai perspektif, sehingga nantinya bisa menjadi lebih objektif dalam memberikan penelitian atau penilaian. Yang kelima yaitu pertemuan mediasi. Pada tahapan ini, baik pihak terlapor maupun pelapor harus hadir secara langsung. Aturan mengenai hal-hal ini tertulis dalam Perma atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 yang berbunyi, para pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi secara langsung dengan maupun tanpa didampingi kuasa hukum. Pertemuan para pihak melalui komunikasi audio-visual akan dianggap sebagai kehadiran langsung. Ketidakhadiran para pihak dalam mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah. Kemudian berdasarkan 3 poin tersebut sudah dapat disimpulkan mengenai aturan mediasi. Jadi semua pihak terlibat harus langsung secara langsung dalam proses tanpa menggunakan wakil. Yang selanjutnya yaitu tahapan penyelesaian mediasi. Setelah melalui fase diskusi, tahapan mediasi yang selanjutnya adalah penyelesaian. Berhasil atau tidaknya proses perundingan bisa kita lihat dari akhir hasilnya. Apabila para pihak merasa puas dengan hasil akhir diskusi, maka selanjutnya mereka akan menandatangani perjanjian bersama. Perjanjian tersebut lalu akan melalui proses lanjutan agar menjadi kontrak yang lebih mengikat dan sah di mata hukum.
Namun apabila proses perundingan tidak berhasil, maka mediasi pun akan berakhir. Para pihak akan mengundurkan diri dari proses tersebut, dan konflik pun dapat dibawa ke ranah hukum untuk melalui proses lanjutan. Yang selanjutnya yaitu tahapan mediasi. Apa saja sih yang dilakukan pada tahapan-tahapan mediasi ini? Yaitu yang pertama sambutan mediator, yang kedua presentasi pihak, yang ketiga kesepemahaman awal, yang keempat definisi masalah, yang kelima pengagendaan masalah, yang keenam tawar-menawar atau negosiasi, yang ketujuh kaukus, yang kedelapan pengambilan keputusan akhir, yang kesembilan penyusunan kesepakatan, dan yang terakhir penutupan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya Sa'ia izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.